Subtema Keislaman, Keindonesiaan, dan Modernitas masih dengan Profesor Dr. Sukron Kamil. Pada bagian 2 ini, silakan Anda simak. Nah, menarik nih, pada bagian 2, pada sesi lanjutan, masih dengan Guru Besar Fakultas Adab UIN Bandung, salah satu kader terbaik UIN Jakarta maksud saya tadi, kemudian salah satu kader terbaik dari Cak Nur. Nah, pada bagian kedua ini saya ingin mempertegas, Prof. Apakah nasib Islam di Indonesia itu seperti apa? Gitu. Mengingat sampai hari ini perolehan partai-partai Islam itu terus menurun begitu. Sementara partai-partai nasionalis terus membaik begitu. Yang kedua, mungkin saja partai-partai nasionalis juga nanti melirik basis-basis karena ini urusannya urusan suara, urusan partai, basis-basis Islam gitu. Jadi Demokrat misalnya atau mungkin Golkar misalnya itu akan lebih jelas lagi mengatakan bahwa dia adalah partai nasionalis sekaligus partai religius begitu. Akan tetapi ini akan semakin menggerus partai-partai yang berbasis Islam. Jadi maksud saya, apakah the grand theory dari keislaman, keindonesiaan, dan modernitas itu dibutuhkan nggak begitu sama Indonesia ke depan gitu? Itu Prof barangkali, mangga. Iya, kalau melihat perolehan Partai Islam itu yang terbesar kan terjadi pada tahun 1955 ya. Kalau digabung antara Masyumi, NU, PSI, Perti, dan pokoknya lain-lain lah tuh, yang terbesar kan 3 sebenarnya, atau lebih 2-nya Masyumi sama NU ya. Itu jumlah perolehan keseluruhan kan hanya 43, sekian lah gitu ya. Nah, sementara partai nasionalis itu yang terbesar kan di PNI sama PSI ya itu ya. Ada yang lain lagi, tapi hemat saya yang terbesar ini adalah di 2 itu kan. Dan suaranya itu jumlahnya kan hanya berapa itu 60 berapa? 43 itu 60-an lah ya. Iya, 60-an ya. Iya. Ya sekitar itulah. Artinya jauh lebih menang partai politik nasionalis ya. Nah, makin ke sini kan makin tergerus. Rata-rata perolehan suara partai Islam itu hanya sekitar 30-an. Yang paling rendah makan hemat saya di tahun 2019 hanya 29 keseluruhannya. 29,8. Kalau 2014 keseluruhannya 31%. Ya, dengan rincian yang tadi saya sebutkan PKB, PAN, P3, PBB itu ya, sama PKS. Yang agak besar tentu saja 4 itu ya. PKS itu tahun 2019 dapat 8,2, P3 dapat 4,5, PAN dapat 6,8, PKB dapat berapa? 9,6 gitu ya. Artinya itu memang bisa disebut the big four itu ya. Jadi yang 4 besar. Nah, artinya sebenarnya para pemilih Muslim ini sekarang, apalagi sekarang, dulu sendiri itu tidak terlalu menyenangi gitu ya. Partai Islam dalam pengertian Islam gitu ya. Justru yang disenangi itu ada kecenderungan itu adalah Islam yang digabung dengan kemodernan seperti pada Masyumi, atau Islam yang digabung dengan tradisionalisme seperti pada NU gitu ya. Kira-kira begitu. Yang saat ini bisa diwakili oleh Islam dan kemodernan itu oleh P3 gitu ya, dan juga oleh PAN, di samping oleh PKB, tapi lebih kuat yang keislamannya adalah PKS dengan PBB gitu ya, kira-kira begitu. Meskipun PBB itu yang paling parah, makin turun ya, makin turun karena memang lebih kuat divisi keislamannya itu. Nah, di sisi kemodernan keindonesiaannya hemat saya agak kurang. Kalau yang diukur kemodernan itu adalah socio-political modernity itu ya. Yaitu secular state, kemudian demokrasi, kemudian nasionalisme dan humanism gitu, atau HAM, Deklarasi Universal mengenai HAM. Nah, itu kalau itu yang jadi ukuran.
Nah, karena itulah apa namanya yang sebenarnya yang disukai oleh para pemilih Muslim santri sekalipun di Indonesia adalah apa namanya partai-partai yang menjadikan Islam sebagai nilai-nilai dan itu dipraktikkan gitu ya. Jadi para pemilih saat ini sudah lebih rasional, bahkan ada disertasi yang ditulis oleh istrinya Kang Saan itu ya, oleh Ilah Khalila yang saya bimbing baru kemarin lulus itu ya. Nah, dia menemukan bahwa pilkada di Banten faktor agama, faktor Islam itu tidak terlalu menentukan. Gitu. Justru yang paling menentukan itu ada dua. Yang pertama itu adalah politik prestasi. Gitu. Yang kedua adalah komunikasi dan kedekatan yang disebut dengan media darling seperti yang dialami juga oleh Jokowi dua ini. Jadi kemenangan siapa yang mantan wali kota kota Tangerang, nah itu dipengaruhi oleh realitas bahwa dia sudah berprestasi ketimbang Rano Karno. Meskipun memang ada isu agama, misalnya PDIP yang di Banten itu kuat sekali kampanyenya yang lebih dekat kalangan dengan kalangan non-muslim, bahkan juga dengan kalangan PKI yang saat ini sedang digoreng-goreng juga gitu ya. Dan ya, apalagi ada beberapa peristiwa yang di mana ulama diserang gitu ya. Nah itu sekarang ini makin ini, misalnya sekelas Saiful Mujani yang cenderung rasional bahkan sekuler sekalipun ya, itu kan tetap juga karena dia dari UIN ya kasihan juga dengan partai-partai Islam yang semakin tergerus. Karena begini, dilihat dari sisi moralitas saja itu payah sekali partai Islam itu. Payah sekali gitu ya. Misalnya begini, adakah partai Islam yang tidak terlibat korupsi? Nggak ada satupun. Bahkan PKS yang mengkampanyekan moralitas anti korupsi pun ya langsung suhunya malah yang melakukan korupsi, bukan hanya menterinya, dan tentu di bawahnya banyak lagi, apalagi sampai ke daerah. Coba aja lihat itu yang paling banyak terkena kesandung korupsi kan orang-orang yang memimpin baik hasil-hasil pilkada yang karena berbau money politik ya, politik uang. Yang konon kabarnya sekarang saja beberapa yang mau pemilu 2018 yang umumnya ini mendorong untuk diundur. Makanya sebagian tokoh kayak Azumardi itu menyatakan diri mau mau golput. Karena ini pemilu yang tidak rasional di tengah pandemi gitu ya. Makanya kalau NU kan mendorong pemilu itu bukan hanya diundur gitu ya. Bahkan kalau bisa dipilih secara perwakilan dan uangnya dipakai untuk kepentingan rakyat. Jadi di dalam konteks ini repot. P3 yang kemarin ya Pak Ketuanya bahkan kena kan. Makanya akan makin turun. Padahal sebenarnya di kalangan sosiolog hubungan agama dan negara pada masa saat ini itu kan pertama agama bisa terus berperan kalau dia bisa memberikan tawaran-tawaran rasional gitu ya, terutama agama menjadi kekuatan moralitas. Jadi ketika kekuatan moralitas di partai Islam tidak ada gitu ya, maka ya akan semakin turun karena distingsi partai Islam itu sebenarnya adalah pada moralitas, penjaga gawang moral gitu ya di tengah politik yang seringkali jauh dari nilai-nilai gitu ya kan. Ini malah peran-peran itu semakin kurang tampak gitu ya. Nah karena itulah apalagi kalau bicara prestasi gitu ya. Nah itu saya nggak tahu juga mana misalnya partai-partai politik Islam yang kadernya punya prestasi yang lumayan. Agak susah juga malah yang partai-partai yang punya kader yang berbasis politik prestasi itu ada partai-partai yang bukan non keagamaan gitu ya. Misalnya PDIP yang lumayan punya, demikian juga Demokrat bahkan ya kan.
Misalnya PDIP di Jawa Timur punya Risma, di Solo punya Jokowi, lalu ke DKI lalu menjadi presiden gitu ya. Nah di beberapa tempat seringkali itu apa namanya saya nggak tahu ya, mungkin contohnya mungkin ada di Sumatera Barat itu mungkin saya kira itu ya. Tetapi secara umum apa namanya tidak terlalu kuat gitu ya, sehingga memang ini yang mengakibatkan apa namanya partai-partai Islam itu makin tergerus. Karena kalau melihat tadi itu apa namanya pemilu kada di Banten, ternyata memang pertimbangan pemilih pada apa namanya politik prestasi itu menjadi kuat, karena ngapain memilih kucing dalam karung gitu. Jadi mereka lebih memilih mereka yang apa namanya menjanjikan gitu ya, yang meskipun memang tidak seluruhnya. Kayak Jokowi sekarang kan makin mengalami penurunan dukungan sejak belakangan tidak lagi menjadi kekuatan reformasi di mana dia udah mulai membentuk politik dinasti itu kan, anak-anak dan ininya nyalon gitu. Kemudian dukungan dengan terhadap KPK juga diragukan gitu ya, dan ketidaktegasan terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan hukum gitu ya. Apalagi memang dikesankan oleh mereka yang nggak suka kan kedekatannya dengan kalangan yang apa namanya bahkan itu dengan komunisme itu, padahal ya namanya hoax kan, tapi kan agak susah juga melawan hal-hal seperti itu gitu ya kalau tidak kuat apa namanya memperlihatkannya. Itu saya kira. Profesor terakhir, Silakan. Mas, Silakan, silakan. dan keislaman, keindonesiaan dan modernitas gitu. Saya melihat belakangan ini apa namanya sebut saja HTI, sebut saja PKS, sebut saja FPI begitu, itu agak sedikit bergeser ke tengah begitu ya. Nah, saya berharap ke depan malah FPI, HTI, PKS itu semakin memahami konsep keislaman, keindonesiaan dan modernitas. Gitu. Nah, tapi di sisi nasionalis, teman-teman sebut saja ex-PKI begitu ya, itu masih susah didorong ke tengah begitu. Apalagi didorong ke keislaman, keindonesiaan dan identitas begitu. Jadi dari situ saya tetap optimis dengan keislaman, keindonesiaan dan modernitas gitu. Walaupun tantangannya akan jauh lebih besar daripada zaman Cak Nur masih hidup begitu. Monggo Prof, saya mohon tanggapan sekaligus pendalaman. Ya kalau HTI saya kira masih susah ke tengah. Dia masih kuat di Islamic State meskipun bentuknya itu adalah khilafah. Yang menarik itu menjadi panacea kan, seolah semua penyakit itu akan selesai dengan diubah dari negara Pancasila menjadi khilafah. Nah, padahal mereka sendiri nggak menguasai apa itu yang dimaksud khilafah. Padahal khilafah itu sudah bangkrut sejak kematian Ali bin Abi Thalib gitu kan. Dilihat dari sisi nilai karena sudah terjadi sekularisasi itu ya sejak masa dinasti Umayyah. Itu ya. Nah, panjang lah itu saya kira. Yang kedua, apa namanya FPI, sebenarnya FPI itu mulai kelihatan seolah ke tengah ya. Itu sebenarnya hanya karena hemat saya sih strategi-strategi saja. Misalnya kemarin kan menggunakan isu Ahok itu kan, sehingga memang dukungan terhadap apa namanya FPI menjadi lebih kuat dan sekarang sudah mulai mengarah pada isu-isu seperti korupsi gitu kan. Nah, tapi pada intinya sebenarnya ya FPI ya tetap FPI, cuma memang kalau mau disebut ada pergeseran justru saya akui apa namanya FPI sudah mulai terjadi pergeseran gitu ya. Yang justru terjadi pergeseran itu adalah PKS kalau dibanding dengan PK gitu ya. Kalau PK-nya itu kan ada hidden agenda Islamic State. Kalau kita MAS itu ya dengan tokohnya Fahri Hamzah dan juga Anies Mata itu ya. Bahkan sekarang keduanya membentuk partai yang cenderung apa namanya sekuler dalam pengertian rasional gitu ya, tidak terlalu menjadikan Islam apa namanya kampus itu atau yang disebut dengan Islam Salafi itu ya, dakwah kampus itu ya, visinya itu ya yang jadi
kekuatan utamanya gitu ya. Kalau di UIN pun sekarang kan ada kelembagaan dakwah kampus sebagaimana di tempat lain, meskipun tidak cukup laku lah, hanya sedikit sekali biasanya di fakultas-fakultas tertentu gitu ya, yang seperti sains dan lain-lain. Nah, sementara itu yang juga menurut saya menarik ya, partai yang relatif dipengaruhi banyak oleh visi-visi Cak Nur justru Golkar hemat saya. Karena Golkar lah yang mengalami proses Islamisasi dalam tanda petik, minimal secara visi Islam substantif dengan naiknya Akbar Tanjung gitu ya sebagai ketua umum, dan hingga hari ini masih cukup kuat gitu ya. Kayak kader-kader HMI kan banyak di sini gitu ya. Makanya kan dulu dengan berubahnya pendulum politik Pak Harto tahun 87 dari awalnya ke kalangan Kristiani dan juga kalangan nasionalis sekuler gitu ya, berubah ke kalangan Islam di bawah Habibie, itu yang disebut dengan gerakan Hijau Royo-Royo itu. Karena dari sana sudah mulai memanen yang kemarin saya sebutkan, Islam yes, Partai Islam no, di mana kalangan santri masuk ke Golkar gitu ya. Itu elit-elit santri yang Islamnya substantif justru memimpin di bawah Mar'i Muhammad CS itu. Dan hingga hari ini hemat saya kayak TBAC gitu kan, siapa yang meragukan keislamannya dia gitu ya, termasuk Doli dan lain-lain itu ya. Jadi itu. Nah, sementara PDI sendiri juga sebenarnya sekarang meskipun ya memang di sana konon kabarnya ada beberapa yang itu adalah anak-anak yang dulu PKI gitu ya, anak-anak PKI, tapi kan saya nggak begitu yakin juga mereka masih PKI murni gitu ya, karena kan terjadi proses dakwah Islam yang cukup kuat di kalangan generasi berikutnya gitu ya, bahkan sebagiannya kuat sekali di visi anti korupsi gitu ya. Jadi hemat saya di dalam beberapa bagian, dan saya percaya dengan tesisnya Reclave, bahwa dengan adanya depolitisasi, termasuk depolitisasi Islam, itu tenaga umat Islam pada masa Orde Baru fokus pada dakwah gitu ya. Dan ditambah lagi ada bukan hanya dakwah secara umum itu, tetapi juga ada kelembagaan dakwah yang juga dipimpin oleh Nasir dengan LDII-nya itu ya. Kemudian ditambah lagi ada Muhammadiyah dan NU gitu ya, yang lewat lembaga pendidikan Islamnya, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan Islam yang di bawah Kementerian Agama lewat madrasah sampai IAIN yang sekarang menjadi UIN. Itu dahsyat sekali, sehingga memang Islam di Indonesia saat ini mengakibatkan kalangan yang disebut dulu Islam abangan yang mayoritas pada masa tahun 50-an sekarang ini sudah tidak lagi signifikan seperti tahun 50-an. Justru yang kuat adalah kalangan santri itu ya. Ada buku, ada riset yang dia meneliti kalangan Islam priai dan abangan di Jawa Timur gitu ya, yang dulu banyak di PKI sama PNI, sekarang di Golkar itu dan di PDIP gitu ya, justru makin santri. Nah itu yang sekarang jadi gubernur itu siapa? Soekarwo dengan Saiful itu ya. Nah itu dia teliti itu ya, yang ini artinya adalah itu fenomena fenomena baru gitu. Jadi yang nasionalis juga sudah mulai bergabung dengan keislaman gitu ya. Nah tetapi yang keislaman dengan nasionalisme sebagai modernitas gitu ya, atau secular state sebagai socio-political modernity. Nah itu kadang-kadang masih ini. Justru hemat saya ya memang problem umat Islam dari dulu integrasi internal bahkan eksternalnya ya, terutama internalnya hemat saya ya masih sibuk dengan persoalan-persoalan internal gitu ya. Sehingga memang visi untuk bisa menyaingi partai-partai besar itu hemat saya belum kuat. Sehingga memang visi tetap visi, tapi tetap tidak begitu kuat direalisir gitu ya. Saya kira itu, dan ini memang
soal leadership. Itu kalau leadershipnya kuat seperti dalam konteks sejarah Turki dengan munculnya Erdogan, meskipun kita bisa berdebat di sini, tapi Erdogan kan dimulai dari partai Islam substantif, semacam PKS-nya gitu ya. Nah, tetapi dia berbasis politik prestasi ketika dia menjadi wali kota kan. Wali kota Istanbul kalau salah kan. Lalu kemudian hingga hari ini ya, kita lihat kuat sehingga memang faktor sekularisme ala ala Atatürk itu sudah mulai ditinggalkan. Justru sekularisme dalam pengertian yang tadi saya bilang freedom of religion bukan freedom from religion tadi. Sehingga memang Turki tetap menjadi sebuah negara sekuler tapi bukan berarti meninggalkan agama gitu ya. Sebagaimana secara umum hingga hari ini di dunia ini secara umum makin agamis, makin religius gitu ya. Bukannya makin sekuler dan makin ateis malah gitu. Saya kira itu.